Shalom Stagupang, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya Yudhistira Derek. Saya dari kelas profesional, khususnya prodi teologi. Dan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah musik gereja dan liturgika yang diampu oleh Mr. John Dautafoli. Dan saya akan membawakan materi mengenai musik gereja. Selamat menyaksikan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Terima kasih teman-teman sama-sama sudah hadir. Dan pada malam hari ini kita akan memaparkan materi tentang musik, khususnya musik gereja. Jadi yang perlu kita ketahui pertama, apa itu pengertian musik. Pengertian musik, ya kita pasti mengetahui secara keseharian kita bisa mendengar musik. Mungkin kalau misalkan zaman sekarang musik yang semangat gitu loh. Ya ada yang kalau mau bilang tuntak-tuntak. Jadi musik yang kita ketahui sekarang adalah bisa dinikmati, maksudnya bisa menghibur ketika orang dan kalau mungkin orang dengar lagu galau, atau kalau sementara senang orang dengar lagu yang senang. Nah, jadi orang mau pelajari tentang musik ini, yang pertama pengertian musik menurut Kamus Bahasa Indonesia. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia itu arti musik adalah ilmu atau seni menyusun atau suara dalam urutan. Jadi ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, dalam kombinasi, dalam hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Itu yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang kedua yaitu nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama. Jadi yang kedua adalah musik menurut KBBI ini adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung suatu irama. Nah, kalau dari latar belakang filosofis, musik ini, kata musik itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani di mana dewa-dewi yang lalu yang dipercayai oleh bangsa Yunani pada waktu itu, Yunani kuno, yang diberi nama Dewi Muse. Dewi Muse. Dewi ini adalah dewi yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi seni ini kalau orang lihat dari DP latar belakang filosofis, seni ini berasal dari nama seorang dewa atau dewi yang dipercayai pada waktu itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga suatu kesenian dan juga bertanggung jawab untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Kata musik dapat didefinisikan sebagai seni mengorganisasikan kumpulan nada-nada menjadi suatu bunyi yang mempunyai arti. Jadi musik ini sangat penting dalam kehidupan, dimana dari kecil mama dan bapak mainkan Nina Bobo, nana itu, maksudnya ya orang dari kecil diperkenalkan dengan musik, walaupun orang belum tahu arti musik yang sebenarnya itu seperti apa, tetapi orang bisa menikmati atau merasakan musik itu sendiri. Jadi lupa bilang tadi kalau orang lagi galau, sedap sekali mendengar lagu galau tuh. Lagi sementara sadap dengar lagu galau. Nah, jadi musik itu bisa dinikmati. Nah, kalau dari filsuf yang lain, dari Plato, teman-teman tahu Plato? Nah, Plato ini sekedar informasi supaya teman-teman tahu, menambah wawasan, adalah seorang filsuf. Dia murid dari Socrates.
Jadi Plato adalah seorang filsuf. Dia mengatakan bahwa musik yang sejati adalah vokal manusia, bukan suatu alat. Jadi menurut Plato, yang musik itu adalah torong suara, bukan cuma sekedar alat musik yang sejati. Nah, sedangkan Aristoteles dia bilang bertentangan dengan Plato. Dia bilang musik itu adalah tiruan seluk-beluk irama di dalam hati yang dikopi atau disalin ke dalam suatu nada dan irama. Nah, jadi torong isi hati ini menurut Aristoteles bilang torong isi hati yang torong kasih keluar yang menjadi sebuah susunan nada atau irama. Dibilang itu di arti musik. Nah, yang selanjutnya ada Campini. Dia mengatakan bahwa musik adalah bagian dari kehidupan dan perkembangan jiwa manusia. Definisi musik yang lain juga dikatakan oleh Ortiz. Dia mengatakan bahwa musik merupakan kekuatan dasar yang sangat efektif untuk menenangkan dan mendatangkan inspirasi bagi banyak orang. Nah, jadi untuk kesimpulan, musik secara pengertian umum itu bisa dirasakan, bisa dinikmati. Kita menikmati ketika kita mendengar musik. Mungkin kita tidak bisa melihat, maksudnya orang tidak bisa melihat wujud musik itu seperti apa. Orang hanya bisa melihat DP alat yang boleh membawa bunyi. Kalau misalkan keyboard ada DP 2000 do. Orang cuma boleh lihat DP alat, tetapi DP bunyi orang tidak boleh lihat, tetapi orang boleh rasa. Kalau misalkan DP bunyi orang rasa, menyentuh sekali di orang hati, itu sedap sekali. Sampai orang kadang kalau Kak sendiri ada lagu-lagu yang sering ulang-ulang putar. Karena sedap dia dengar, karena orang menikmati. Jadi kesimpulannya musik itu dapat dinikmati. Yang selanjutnya manfaat musik. Nah, kembali lagi tadi dari Aristoteles, dia bilang dengan musik suasana ruang batin seseorang dapat dipengaruhi, baik itu suasana bahagia atau sedih. Bergantung pada pendengar itu sendiri, musik dapat membentuk watak. Nah, jadi kalau orang dengar musik yang misalkan dari kecil orang terbiasa dengan musik rock, berarti orang watak maksudnya ngerok begitu kan, kayak keras begitu loh. Nah, kalau orang tahu kan musik rock itu batada begitu kan. Nah, jadi musik itu membentuk watak menurut Aristoteles, sehingga orang dapat mencapai kemajuan dan kebahagiaan. Nah, yang selanjutnya juga tadi Plato mengatakan dengan musik bisa membuat orang senang, sedih, membangun etos jiwa dan lain-lain. Jadi manfaat musik dari kedua ini, walaupun dari pengertian tadi agak sedikit beda. Kalau Plato bilang cuman suara manusia, tetapi kalau Aristoteles bilang itu bisa semua suara, tetapi itu manfaat itu sama. Jadi bisa mempengaruhi orang. Nah, manfaat musik sebagai ilmu. Nah, musik sebagai ilmu itu dapat dijabarkan atau dapat dibicarakan secara ilmiah. Jadi sama ini Kak bilang patron semua di sini, musik itu dapat dijabarkan seperti ini. Itu manfaatnya sebagai ilmu. Nah, yang kedua sebagai seni, musik dapat dipakai untuk mengungkapkan isi hati. Kata itu, kalau orang lagi galau, ya orang dengar lagu-lagu galau. Atau ya, misalkan kalau di gereja begini, kalau teman-teman ada di gereja, orang menikmati satu musik yang indah, itu sangat sangat tersentuh orangnya. Jadi itu manfaat musik sebagai seni, orang bisa menikmati. Nah, kita lanjut. Ini untuk pengertian musik dalam pengertian umum. Pengertian musik dalam musik gereja. Jadi kalau yang orang tahu, kekristenan itu atau gereja memakai Alkitab atau mempercayai Alkitab, di mana dalamnya ada perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Nah, jadi kita mengulas tentang musik dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Nah, yang pertama di perjanjian lama. Jadi berdasarkan penelitian itu bangsa Israel pada waktu
perjanjian lama. Ketika orang ada di waktu masih di Mesir, ketika orang berjalan sampai di tanah Kanaan, di Kisah. Menurut penelitian, dengan musik dalam semua lini kehidupan mereka selalu mempunyai peranan. Maksudnya ada peranan. Jadi bangsa Israel selalu memakai itu musik itu di dalam kehidupan. Nah, jika kita membaca dalam Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19, itu di mana dibicarakan bahwa mengenai seorang raja Tirus yang merupakan gambaran diri dari Lucifer. Semua orang tahu Lucifer? Tahu Lucifer ya? Yang orang tahu sekarang adalah malaikat, seorang malaikat yang jatuh dari atau dibuang dari surga. Yang karena pemberontakan dia dibuang dari surga sehingga ada di tempat ini sekarang yang menjadi orang musuh bebuyutan sampai sekarang. Nah, jadi Lucifer ini yang teman-teman harus tahu, dia ini adalah seorang baik. Terima kasih. Kita akan melanjutkan untuk pembahasan tadi mengenai Lucifer. Di mana kita ketahui adalah Lucifer adalah malaikat yang dibuang oleh Allah, yang di mana dia adalah seorang pemimpin pujian. Dari gerak-gerik tubuhnya itu adalah alunan musik. Jadi ketika dia bergerak, dikatakan bahwa itu sangat indah kita bisa merasakannya. Seperti definisi tadi, musik yang bisa kita nikmati, bisa kita rasakan. Begitu pula Lucifer, karena dia adalah seorang pemusik atau pemimpin pujian. Jadi sebenarnya musik ini yang Alkitab mempercayai bahwa berasal dari Allah. Nah, karena Allah yang menciptakan Lucifer dengan kesempurnaannya, lalu dia diciptakan untuk menjadi malaikat yang memimpin pujian pada waktu itu. Cuma karena musik ini tidak digunakan secara proporsional, maksudnya tidak digunakan untuk melakukan memuji Tuhan atau dilakukan untuk sesuai dengan kehendak Tuhan, maka musik ini dibuang oleh Tuhan. Maksudnya pemimpin pujian ini dibuang oleh Tuhan sehingga menurunkan derajat musik itu sendiri. Sehingga seperti musik yang kita rasakan sekarang. Jadi mungkin musik yang ada di surga itu lebih indah dari musik-musik yang ada di bumi ini yang kita dengar, mungkin yang bisa kita nikmati, kita bisa mengatakan bahwa ini musik ini enak. Tetapi musik yang di surga nanti, tak percaya bahwa itu lebih indah dan akan sangat mempengaruhi kehidupan. Baik, ya mungkin sekilas tentang Lucifer. Nah, yang selanjutnya adalah kegunaan musik dalam perjanjian lama. Jadi yang pertama adalah kelahiran itu bangsa Yahudi atau Israel itu memakai musik untuk didengarkan kepada orang yang hamil atau hampir melahirkan. Yang kedua, komunikasi. Mereka memakai musik untuk dapat berkomunikasi. Yang ketiga adalah membuat tidur bayi atau domba. Jadi musik dipakai untuk membuat tidur bayi. Seperti orang sekarang kalau mama jaga menyanyi itu dina bobo dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah digunakan untuk pekerjaan. Jadi untuk efisiensi pekerjaan mereka menggunakan musik. Untuk agar supaya cepat itu pekerjaan selesai, orang menggunakan musik. Nah, yang selanjutnya adalah perayaan pesta. Jadi seperti yang kita kalau di Manado ini rayakan, ya ada perayaan pesta yang tidak orang akan merasa kurang jika tidak ada musik, apalagi ya, budaya yang sekarang yang menurut Kak itu budaya yang mungkin buruk ya, cenderung buruk karena lagu-lagu atau musik-musik yang digunakan itu musik-musik yang tidak membangun. Tetapi kita merasa kurang jika tidak ada musik-musik seperti itu, tuntak-tuntak dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya selain dilakukan untuk perayaan pesta, yang selanjutnya adalah penobatan raja-raja. Kalau sekarang itu diartikan, kalau melihat konteks yang sekarang itu pelantikan presiden atau gubernur. Itu
itu mereka memakai musik. Terus yang terakhir adalah dalam kegiatan kemiliteran. Jadi kalau di sini tentara atau polisi itu menggunakan musik untuk berperang. Gitu. Yang selanjutnya adalah musik dalam perjanjian baru. Kalian lihat. Kalau dalam perjanjian lama tadi ada 7 kegunaan musik. Kalau dalam perjanjian baru ada 3, yaitu mazmur, kidung pujian, dan juga nyanyian rohani. Kalau mazmur itu adalah ungkapan perasaan kepada Tuhan atau syair yang dinyanyikan. Nah, yang kedua adalah kidung pujian, lagu yang berisi pujian kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang besar. Yang selanjutnya kita sering menafsirkan Hati